Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini Bunda akan membahas tentang recursive searching dan sorting untuk bagian pertama, ya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang recursive. Nah, kita lihat dulu ya. Pengenalan rekursif. Rekursif adalah keadaan yang mana sebuah fungsi menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara memanggil diri sendiri secara berulang kali. Jika masalah sudah cukup kecil, maka fungsi rekursif dapat langsung menghasilkan jawaban. Jika masalah terlalu besar, maka fungsi akan memanggil diri sendiri dengan cakupan masalah yang kecil. Nah, kita lihat ya, contoh persoalan-persoalan rekursif. Nah, di sini berikut memperlihatkan contoh fungsi rekursif untuk menghitung hasil kali dari dua buah bilangan. Nah, di sini definisi kali A, B itu adalah return A if B sama dengan 1, else atau selainnya A ditambah kali A, B kurang 1. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja fungsi rekursif ini. Sederhananya, selama nilai B bukan 1, maka fungsi akan terus memanggil perintah A ditambah kali A, B kurang 1. Ya, yang tiap tahapnya memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai B. Nah, mari kita coba panggil fungsi kali dari uraian langkah-langkah pemanggilannya. Nah, di sini kita akan menghitung hasil perkalian 2 kali 4. Nah, di sini adalah berarti kita definisikan kali A, B. A-nya adalah 2, B-nya 4. Ya, kali 2,4. Maka nanti penjabarannya adalah 2 ditambah kali A, B kurang 1. A-nya 2, B-nya adalah 4, 4 kurang 1 nanti adalah 3. Nah, kemudian dia akan mengulangi lagi ya, karena di sini ada kali 2,3 dan if B-nya sama dengan 1, else kalau tidak 1, maka di sini kita lakukan A ditambah kali A, B kurang 1. Nah, berarti kita lanjutkan 2 ditambah 2, ya 2 di sini A-nya adalah 2, kemudian kali 2B kurang 1. B-nya 3, berarti 3 kurang 1 adalah 2. Nah, ini masih kita lanjutkan karena belum nilainya itu B-nya 1. Berarti di sini lanjut lagi 2 ditambah 2. Nah, kali 2,2 ini penjabarannya, berarti A-nya 2, 2 di sini kali A 2, kemudian 2 kurang 1 adalah 1. Ya, karena di sini kita lihat B-nya sudah 1, maka di sini kita peroleh nanti adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 2 tambah 2 sini 4, 4 tambah 2 6, nanti 2 tambah 6 adalah 8. Nah, jadi kita lihat di sini adalah ia memanggil dirinya sendiri, perintahnya adalah A ditambah kali A, B kurang 1. Ya, ini untuk perkalian. Nah, kita lihat lagi, perhatikan bahwa sebelum melakukan penambahan program melakukan pemanggilan fungsi rekursif, terlebih dahulu sampai fungsi rekursif mengembalikan nilai pasti. Setelah menghilangkan semua pemanggilan fungsi, penambahan baru dilakukan, mulai dari nilai kembalian dari fungsi yang paling terakhir. Mari kita lihat contoh fungsi rekursif lainnya yang digunakan untuk melakukan penghitungan faktorial, ya. Nah, di sini didefinisikan faktorial n itu adalah return n, ya. If n itu sama dengan 1, else kalau tidak maka n kali faktorial n kurang 1, ya. Nah, jadi di sini kita lihat fungsi faktorial memiliki cara kerja yang sama dengan fungsi perkalian. Maka kita panggil dan lihat langkah-langkah pemanggilannya. Nah, di sini misalkan kita menghitung faktorial 5. Nah, berarti di sini 5, ya, n-nya adalah 5. 5 dikali, karena n itu tidak sama dengan tidak 1, maka dia nanti dikali n kali faktorial n kurang 1.
Berarti di sini 5 kali faktorial 5 kurang 1 yaitu 4. Nah, ini kita jabarkan ya 5 dikali lagi. Nah, di sini karena n-nya 4, dia tidak 1, maka kita lakukan n kali faktorial n kurang 1. Nah, di sini rekursifnya ya Ananda ya. Nah, berarti di sini adalah faktorial 3. 3 itu adalah dapatnya dari 4 kurang 1. Ini kita teruskan 5 kali 4 kali. Nah, karena n-nya ini adalah 3, tidak sama dengan 1, maka kita hitung lagi n kali faktorial n kurang 1. Berarti 3 kali faktorial 3 kurang 1 adalah 2. Sampai nanti kita peroleh n-nya itu adalah 1 ya, di sini. N-nya 1, sehingga dengan cara memanggil fungsinya dirinya sendiri, kita peroleh nanti 5 faktorial itu adalah 5 kali 4, nah di sini 6 ya, kali 6, nanti 5 kali 24 adalah 120 ya Nanda ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dengan melihat kemiripan cara kerja serta kode dari fungsi faktorial dan perkalian, kita dapat melihat bagaimana fungsi rekursif memiliki dua ciri yang khas. Yang pertama, bahwa fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Kondisi ini harus dapat dibuktikan dan tercapai. Karena jika tidak tercapai, maka kita tidak dapat membuktikan bahwa fungsi akan berhenti, yang berarti algoritma kita tidak benar. Nah, yang kedua, fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Hal ini penting diingat karena tujuan utama dari rekursif ialah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, setiap fungsi rekursif yang ada harus memenuhi kedua syarat di atas untuk memastikan fungsi rekursif dapat berhenti dan memberikan hasil. Kebenaran dari nilai yang dihasilkan tentu saja memerlukan pembuktian dengan cara tersendiri. Tetapi sebelum masuk ke analisa dengan pembuktian fungsi rekursif, mari kita lihat kegunaan dari contoh-contoh fungsi rekursif yang lainnya lagi. Nah, di sini nanti Ananda bisa lihat yaitu fungsi barisan dari Fibonacci gitu ya, bahwa suku berikutnya merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, nanti coba Ananda buatkan algoritmanya dan dibuatkan fungsi rekursifnya ya. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Kita lanjutkan nanti di part kedua yaitu tentang searching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.